pendakian Gunung Butik. Nah ini dia 4022 mdpl dasar ya bro. Kita tadi nanjak dulu. Dan gue perhatiin di Gunung Butik ini quotes-quotesnya apa di semua gunung ya? Gue nggak nih. Atau di tempat wisata alam gitu. Quotes-quotesnya patah hati semua. Kayaknya emang markanya Gen Z deh, Gen Z. Jadi tadi gue ketemu pendaki, mostly semuanya Gen Z. Gue belum temu satu pun yang mungkin kelihatan milenial ya. Begitu. Kecuali tadi warlock bapak yang gue orang gue wawancara. Karena mungkin marketnya Gen Z. Jadi mungkin quotes-quotesnya dibikin kayak gini. Lagi masa-masanya patah hati. Gitu kali ya. Kalian sampai atas. Jadi kalau kata rombongan ini tangga terakhir sih katanya. Pokoknya gue videoin. Kalau dia bohong gue cari ya. Ya aku tanya ini mukanya nih. Ternyata ada 7 katanya, 7 tangga. Gue lupa tadi ada berapa, cuma ngitungin sampai 4 doang. Halo teman-teman, balik lagi di Subtified. Dan ini adalah Subtified episode kedua. Sekarang gue lagi OTW menuju base camp Gunung Butik via Datar Bulu. Gue agak kesiangan, niatnya jalan habis subuh, tapi baru bisa jalan jam tujuan. Jalanan menuju sini lumayan menantang, berkelok-kelok, naik turun. Dan tadi gue lihat sempat ada yang longsor. Base camp ini katanya punya fasilitas yang lengkap, parkiran luas, musola, kamar mandi bersih, warung, sampai sewa gear buat lo naik gunung. Jalur yang bakal kita ambil hari ini adalah jalur baru, resmi dibuka akhir Mei 2025 kemarin. Katanya sih lebih aman tanpa lewat pemukiman dan jalur rawan longsor. Dan juga pengelola sudah bikin trek dan taruh tali webbing di beberapa tanjakan yang curam. Jadi nikmati dulu perjalanan ini di dalam mobil, karena sebentar lagi Subtified episode kedua akan benar-benar dimulai. Ini gue sudah sampai base camp Butik, Gunung Butik ya, mungkin puncak kali ya, Bukit kali ya, Bukit Gunung Butik. Jadi di sini tuh unik ya, ada 2 base camp. Nanti di bawah lu akan ditanya mau merah atau biru, ya, kayak milih partai. Ya, tapi pokoknya better lu kalau sebelum ke butik tanya-tanya aja dulu, atau gue sih minta GPT research ya, dan gue direkomendasikan untuk pilih yang salah satu warna. Jadi buat lu nanti bisa research dulu ke Gunung Butik, better pakai base camp yang mana. Oke nih, gue mau lanjut daftar simak sih. Base campnya sederhana, tapi justru itu yang bikin suasananya hangat dan ramah. Dari sini kita mulai perjalanan melewati jalur beton sekitar 500 meter. Cukuplah buat pemanasan sebelum kaki mulai melangkah di jalur setapak. Dan begitu masuk jalur tanah, udara mulai terasa lebih sejuk. Suara air dan hembusan angin pelan-pelan menggantikan riuhnya jalanan desa. Rasanya kayak pintu masuk menuju petualangan yang sebenarnya baru kebuka. Dari jalur setapak yang masih landai, kita pelan-pelan masuk ke medan yang lebih menantang. Di depan udah kelihatan tanjakan pertama, nggak main-main kemiringannya. Untungnya di sini udah dipasang tali webbing, jadi kita bisa pegangan buat jaga keseimbangan. Sensasinya lumayan bikin jantung deg-degan, apalagi kalau tanah lagi agak licin setelah hujan. Tapi alhamdulillahnya hari ini Lumayan. cuaca lumayan cerah dan tanahnya nggak terlalu licin. Kayaknya jalurnya sudah lumayan agak landai, tapi nggak tahu sih apakah nanti di depan ada banyak tanjakan lagi. Mantap. Kalau dari peta ini kita nanti akan sedikit agak turun ke daerah mata air. Setelah itu nanti kita akan ke pos 3, pos 4 lanjut nanti sampai ke atas. Mantap. Gue posisi udah di pos 2. Pos 1-nya nggak kelihatan di mana tadi. Kayaknya ini sih mata air ya. Tadi gue jalan dari sana turun. Set. Tuh mata air. Ini bukan aliran sungai ya. Jadi mata air tuh ya begini. Tiba-tiba subhanallah keluar dari pori-pori bumi. Tuh. Ini. Nah. Ya lirin ke sini. Kalau kata mas-masnya sih ini aman untuk dikonsumsi. Sama mata air kali jodoh. Tuh. Baca gak? Oke, lanjut.
Dari mata air ini, jalur mulai masuk ke hutan yang lebih rapat. Cahaya matahari mulai nyelip sedikit di antara dedaunan, bikin suasananya adem tapi agak misterius. Langkah demi langkah, suara desa sudah hilang sama sekali, diganti sama kicauan burung dan suara ranting patah di bawah kaki. Jalurnya mulai nanjak lagi, tapi nggak terlalu ekstrim. Cukup sih bikin paha terasa kerja. Dan gak lama di sebuah area terbuka, gue ketemu bapak-bapak petani kopi yang lagi beristirahat. Di sini kebun apa Pak banyak ya? Kopi cuman. Oh kopinya. Kopi apa? Sekarang nanam tangges itu balitung. Tuh, balitung di atas. Jadi subur cuma nggak dipupuk, cuma paling tinggal bikin peta logak-logak itu udah cepet udah jadi ngembang. Jenis kopinya apa? Kopinya robusta. 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 Dibawa ke bawah itu 10.000 1 kilo. Sekarang udah kalau udah dijemur baru tinggal nyara itu 60 lah, 50. Oh gitu. Lagi turun katanya. Sekarang sekitar 50 sekarang. Berapa hektar Pak perkebunan kopi kira-kira? Oh pokoknya ada yang 1 hektar ada yang punya. Oh gitu. Saya mau cuma di sini. Masa 5.000 lah kurang lebih. Upah munajat sekitar masa 2 hektar punya. Tadi di atas. Lagi ngejemur. Tapi emang kopi kalau di sini tuh nanam aja gitu mungkin nggak perlu dipupuk gitu. Enggak, ya memang kalau sendiri. Kalau memang lebih bagus itu dipupuk. Oh. Pupuknya poska. Poska. Tapi kalau nggak dipupuk juga Bagus. bagus. Saya nggak dipupuk. Itu dijualnya ke Jongo muka cetrep kayak jongo nama. Dijual mah itu gampang. Oh, gampang kalau jual. Kalau gitu kita dibawa ke lemur itu ada yang beli. oh gitu ya. Saya kemarin dapat berapa? 3 kintal kemarin. Dijual 10.000 per kilo. Mantap baru tahu di sini ada Jadi produk sebenarnya kopi. penek gitu kan. Ntar kalau di gini mah ditebang ke mantek pucuk bumbuhan ntar. Wah, semakin takjub ya. Ternyata di sini ada perkebunan kopi. Dan yang lebih amazing lagi, kata bapaknya, nggak perlu dipupuk pun dia tumbuh subur. Pohon-pohonnya rindang, daunnya hijau pekat, dan buah kopinya bergelantungan cantik. Ya bisa jadi kopi yang kita nikmati di kafe atau di warkop itu berasal dari kebun milik Bapak Abdul Halim. Rasanya kayak nemu hidden gem di tengah perjalanan. Plus bonus pemandangan hijau yang bikin hati ikutan sejuk. Ya ini gue pakai webbing ya teman-teman. Sebelum tiba di pos 4, Tersedia di banyak langkah jalur mulai di terasa berat. buat lo yang Jalur menanjak naik, semakin curam, pakai ini, narik. memaksa saya untuk fokus pada setiap pijakan. Nih, gua Nafas pergunakan ya. kembali mulai terasa memburu, namun rasa ingin sampai ke tujuan membuat kaki tetap melangkah. Untungnya di bagian ini jalur sudah dilengkapi dengan webbing. Dengan kedua tangan yang mencengkeram kuat, saya menarik tubuh perlahan ke atas. Terlihat dari atas, perjuangan ini benar-benar menguji tenaga dan keseimbangan. Pos 4 sekarang. Pos 4. Pendakian Gunung Butik. Nah, ini dia. Pos 4 1020 mdpl. Datar ya, Bro. Saya tadi nanjak mulu. Dan gue perhatiin di Gunung Butik ini quotes-quotesnya apa di semua gunung ya? Gue nggak ngerti. Atau di tempat wisata alam gitu, quotes-quotesnya patah hati semua. Kayaknya emang marketnya Gen Z deh, Gen Z ya. Jadi tadi gue ketemu pendaki, mostly semuanya Gen Z. Gue belum nemu satu pun yang mungkin kelihatan milenial ya, kayak gitu. Kecuali tadi warlock bapak-bapak yang gue wawancara. Karena mungkin marketnya Gen Z, jadi mungkin quotes-quotesnya dibikin kayak gini. Lagi masa-masanya patah hati, gitu kali ya. Gak lama setelah pos 4, akhirnya langkah gua membawa gua tiba di Bukit Kolecer. Suasananya cukup ramai. Beberapa pendaki memilih singgah di sini. Bahkan ada beberapa yang mendirikan tenda. Bukit Kolecer memang dikenal sebagai salah satu camp area favorit sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak. Dari sini, puncak Gunung Butik udah mulai kelihatan jelas. Tanda bahwa jarak menuju tujuan utama sudah semakin dekat. Area Bukit Kolecer sendiri punya dataran yang cukup luas, ideal untuk beristirahat, menyusun strategi, atau sekedar menarik napas sebelum menantang trek berikutnya. Karena perjalanan dari sini justru baru mulai masukin tahap yang paling menantang. Trek menuju puncak dimulai dengan turunan singkat, lalu langsung turun, disambut tanjakan curam. Beberapa titik bahkan sudah dipasangin tali dan kayu tangga, sehingga tingkat kemiringannya bisa mencapai hampir 90 derajat. Waktu tempuh dari Bukit Kolecer ke puncak biasanya di antara 45 menit hingga 1 jam, tergantung kondisi fisik dan kecepatan langkah yang biasa kita lakukan.
Gokil. Cukup panas di sini, cuman emang tinggi tempatnya. Nice. Memasuki area summit puncak butik, kaki mulai terasa berat. Setiap langkah seolah menguras sisa tenaga yang ada. Sedikit tips dari gua buat lo yang lagi atau akan mendaki gunung dengan jalur yang menanjak terus. Fokus sama langkah kecil lo, jangan buru-buru, nikmati ritmenya. Kalau capek, istirahat sebentar, tapi jangan kebanyakan ngelihat ke atas. Karena kadang jarak yang terlihat justru bikin mental lo semakin ciut. Sabar, tarik nafas, buang pelan-pelan, lalu lanjutin langkah lo. Insya Allah, lo bakal sampai juga kok ke puncak. Gue sampai di tangga ya. Ini kelihatan nggak ya tangganya? Ini kali ya, ini. Ini tangga yang viral yang gue lihat di Instagram atau TikTok ya. Viral itu tangganya. Ternyata begini, dia ada di ketinggian di atas 1030 1000 lebih ya. 1000 mdpl. Tanjakannya tinggi, kanan kirinya jurang. Emang seculture itu tangganya. Mantap. Mari guys, kita gas lagi naik ke atas. Sendirian? Ini kalau nggak salah tangga keempat ya. Nggak tahu di depan ada tangga berapa lagi. Nama siapa bang? Semangat bang. Dikit lagi sampai. Dari mana bang? Dari Bekasi, Pondok Gede. Pertama kali atau udah sering? Di butik pertama, Oh, udah sering naik gunung kan? gunung kedua. Oh, udah. Gimana kesannya di Gunung Butik? Capek Parah ya, naik dulu ya? Nggak ada jackpot-jackpotnya ya? untuk pemula. Mantap. Mantap, Bang. Mantap lah ya. Mantap. Gila nanjak mulu. Bang ya. Iya. Kita harus sering-sering nih. 3 tangga kali lagi. Ah, tiga lagi. Sekitar 5 menitan. 3 kayu serius Bang, 3 kayu. 3 kayu. Ini hektik nih, lagi rame. Tidak tangga 3 kayu. Ada rombongan turun, ada yang naik, jadi kita gantian. Belum batu belum. Santai aja. Di atas ada sebelah mana? Masih Genzit semua nih yang naik, mantap. Tuh, muka lu sedih gitu sih. Muka lu sedih. Capeknya tanggung Bang, mending boker. Oh gitu. Kenapa nggak boker? Menuju puncak Butik. Gua nggak tahu Di kanan pasti kirinya jurang. ada berapa banyak tangga yang harus dilewatin di jalur ini. Semua terbuat dari kayu, terpasang cukup rapi untuk bantu para pendaki. Sisanya Bahaya bener. hanya pijakan akar terbentuk alami dari pohon-pohon tua yang menjalar di lereng gunung. The last one. Di sini jalurnya sempit, kanan kiri jurang cukup menganga. Bikin gua harus waspada tingkat tinggi. Gak ada ruang buat lengah, setiap langkah harus dihitung, setiap pegangan harus dipastikan kuat. Kadang tangan ini mencengkram tali webbing yang udah dipasang. Kadang meraih batang pohon atau akar besar untuk narik tubuh gua ke atas. Di bawah jurang kelihatan begitu dalam. Di atas jalur terus menanjak tanpa kasih Mari ampun. kita guys. Angin berhembus kencang, bikin badan sedikit oleng. Tapi suara gemerisik dedaunan seakan mengingatkan gua masih di jalur yang benar. Setiap anak tangga yang dilewati, setiap pijakan di akar yang berhasil dilalui, terasa seperti satu kemenangan kecil dalam perjalanan menuju puncak gunung. Sekalian sampai atas. Ini kalau kata rombongan ini tangga terakhir sih katanya. Pokoknya gua videoin. Kalau dia bohong gua cari ya. Iya, gua tanda ini mukanya nih. Kita mah muka-muka orang aneh. Iya. Kita muka-muka orang bener kok. Ternyata ada 7 katanya, 7 tangga. Gue lupa tadi ada berapa, cuman ngitungin sampai 4 doang. Udah jadi rahasia umum kalau di kalangan pendaki. Ramai. Kalau lo nanya ke yang lagi turun, Bang, Nggak ada yang nggak ramai. puncak masih jauh nggak? Jawabannya hampir selalu sama, dikit lagi kok. Padahal kenyataannya masih lumayan jauh. Tapi gue paham, niatnya baik untuk nyemangatin yang lagi ngos-ngosan. Ya, walaupun kadang-kadang bikin kita males nanya lagi sih. Tapi kali ini beda. Jawaban itu benar. Tangga terakhir udah gue lewatin dan di depan mata puncak Gunung Butik akhirnya menyambut. Gunung ini berdiri di ketinggian 1250 mdpl dengan waktu tempuh pendakian sekitar 2-4 jam. Tergantung ritme langkah dan kondisi fisik masing-masing. Di
Di puncaknya, pandangan benar-benar tersapu oleh hamparan hijau hutan Bogor. Angin tipis membawa aroma dedaunan dan kabut tipis menggantung di kejauhan. Di sini, gue juga nemuin gundukan tanah mirip makam petilasan. Tapi belum jelas siapa yang dimakamkan. Warga setempat bilang dan mengingatkan untuk tidak menjadikannya tempat ziarah. Ini apa ya? Di titik ini, semua ngos-ngosan, tanjakan tanpa ampun, dan rasa lelah. Pelan-pelan berubah jadi rasa puas yang gak ternilai. Kelihatan gak ya? Ini agak kabut sih, cuman ya ini pemandangan dari atas butik, mantap. Cuman ujung puncak gunung aja sih gitu. Cuman kelihatan area Bogor sekitar. Langkah kaki gua perlahan meninggalkan puncak. Suara angin, gemerisik dedaunan, dan gesekan ranting jadi musik pengantar perjalanan pulang. Jalur yang tadinya menantang, kini jadi lebih bersahabat. Meski setiap turunan tetap minta konsentrasi penuh. Di belakang, puncak Gunung Butik semakin mengecil. Tapi kenangannya gak pernah ikut menjauh. Setiap napas berat, setiap keringat yang jatuh, dan setiap senyum yang muncul di tengah lelah, semuanya nyatu jadi cerita. Gunung selalu punya cara sederhana untuk mengajarkan hal besar, bahwa setiap perjalanan, seberat apapun, akan selalu berakhir. Dan di sanalah kita sadar, yang paling berharga bukan cuma puncaknya, tapi semua langkah yang membawa kita sampai ke sana. Sampai ketemu lagi di Subtified berikutnya, di episode yang menarik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.